Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi hafizahullah rahimahullah. Kita bacakan syarah dari Syekh Shalih Fauzan Ibnu Fauzan hafizahullah. Kita sampai pada babun ma yamhaqul kadhiba minal barakah, yaitu bab ma yamhaqul kadhibu, yaitu apa saja yang dihapus ya, dari kedustaan, atau kedustaan itu dapat menghapus keberkahan. Itu bab bahwasanya berbohong, berdusta itu dapat menghapus keberkahan ya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, taqaddama fil abwabis sabiqati at-tahdhiru min anwa'il kadhib wa fi hadha al-bab bayanun ma yatarattabu 'ala al-kadhibi min al-'awaqibi al-wakhimati. Itu pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa Syekh memperingatkan tentang bahaya kedustaan atau jenis-jenis kedustaan ya, mulai dari dusta berbohong dengan berbohong secara umum, berbohong kepada anak ya, dan yang sejenisnya ya. Pada bab ini beliau menjelaskan tentang bahwasanya dusta itu dapat menghilangkan keberkahan. Beliau membawakan hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu marfu'an. Jadi hadis dari seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam secara marfu', yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa ya. Seorang yang berjual beli atau dua orang yang melakukan transaksi bil khiyar, ia memiliki hak khiyar, hak pilih ya, hak pilih untuk melanjutkan jual belinya tersebut atau membatalkan jual belinya tersebut, malam yatafarraqa, selagi belum berpisah dari majelis tersebut. Misal saya ingin membeli handphone misalnya ya. Kemudian setelah saya cek, saya cocok dengan handphone tersebut, saya bayar, sudah terima kan, terjadi akad. Kemudian saya belum pergi nih ya, kemudian saya sudah berubah pikiran untuk membatalkan transaksi tersebut. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Begitu pula si penjual untuk tidak menjual, sudah aku nggak jadi jual walaupun sudah dibayar, selagi tidak berpisah atau selagi belum berpisah. Ini namanya khiyarul majlis ya. Kalau antum belajar bab fikih jual beli, fikih muamalah, khiyar itu ada beberapa, ada khiyar majlis, ada khiyar aib, ada khiyar tadlis ya, ada dan macam-macam khiyar. Nah, itu hak pilih ya untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan apa jual beli tersebut.
Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa in sadaqa wa bayyana, apabila keduanya jujur dan menjelaskan aib-aibnya, menjelaskan produknya. Ya, misalkan seorang penjual menjelaskan, ini barang saya, misalkan saya akan spesifikannya begini dan begitu, cacatnya ini. Begitu pula si pembeli menjelaskan, saya punya uang sekian. Ya, saya akan membeli ini, tapi saya punya uang, hanya punya uang sekian, sisanya nanti, misalkan sisanya besok. Dia menjelaskan seperti itu. Ya, jadi tidak ada kedustaan di antara keduanya. Tatkala dia membayar, saya bayar besok sisanya, dia membayar dengan atau menepati janjinya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada perniagaan kedua orang tersebut. Baik yang membeli diberi berkah maupun yang menjual diberi keberkahan. Wa in katama wa kadaba, apabila keduanya itu menyembunyikan aib-aibnya atau mendustakan, ya, berdusta atas transaksi tersebut, muhiqat barakatu bai'ihima, maka dihapus keberkahannya dari jual beli tersebut. Nah, ini Nabi SAW memberikan kita wanti-wanti, ya, agar tatkala kita bertransaksi itu senantiasa jujur dan tidak ada kedustaan. Ya, di antara dusta misalnya kita bayar dengan uang palsu misalnya. Ya, nah, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fa idza dakhala al-kadhibu fil bai'i wasyira, apabila kedustaan masuk dalam jual beli, fa innahu yamhaqu barakatuhuma, ya, fa innahu yamhaqu barakatuhuma, sungguhnya kedustaan itu bisa menghapus keberkahan perniagaan tersebut, kedustaan orang tersebut, ya, transaktornya, orang yang melakukan transaksi, ya, dua orang yang melakukan transaksi tersebut. Wala syakka annal maqsudan nas minal bai'i wasyira huwa istithmarul amwali wa tanmiyatuhuma wa tanmiyatuha. Ya, tidak diragukan lagi bahwasanya maksud dari jual beli, ya, atau maksud dari seseorang menjual, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengembangkan harta, ya, dan untuk menambah harta dan mengembangkannya. Wal amwalu innama tanmu bil barakah minallahi subhanahu wa ta'ala. Sedangkan harta itu akan berkembang dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat berapa banyak orang yang gajinya 10 juta tapi hutangnya banyak, ya. Lebih banyak hutangnya orang yang gajinya 10 juta daripada orang yang gajinya 2 juta. Banyak. Mengapa? Hilang keberkahannya, ya, keberkahan hilang. Begitu pula berapa banyak orang yang, ya, dia gajinya lebih mungkin dari 10 juta, akan tetapi uang dia tidak pernah bisa memiliki tabungan. Dikarenakan apa? Bisa jadi anaknya sakit, dia kerja untuk bayar rumah sakit, ya, atau mungkin cicilan, atau mungkin yang lainnya, ya, cicilan ribawi maksudnya di sini. Mengapa? Karena keberkahannya hilang dan ia pusing, ya. Orang tersebut pusing memikirkan hutang-hutangnya, berbeda dengan, nah, nah, ya, orang tersebut pusing misalnya, walaupun gajinya besar, memikirkan hutang-hutangnya, ya, sehingga ia hidup itu rasanya nggak nikmat dengan gaji yang besar seperti itu. Berbeda dengan orang yang diberi Allah keberkahan dalam hartanya,
sedikit pun rasanya nikmat, ya, sedikit rasanya nikmat, nggak mikir utang, ya, dan nggak mikir ini dan itu. Nah, kita lanjutkan. Dan orang, ya, mohon maaf, sekarang banyak di antara wanita-wanita karir, wanita karir, ya, mereka mengatakan bahwasanya mereka bekerja untuk apa? Masa sih kita minta terus sama suami? Lah memang tugasnya suami memberi nafkah kepada istri, bukan minta, itu haknya dia memberi. Bukan kita minta, bukan wanita itu minta sama suami, tapi apa? Haknya suami memberi nafkah, ya, kepada istrinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan, nanti kalau seandainya suamiku mati, nanti saya kalau nggak kerja, saya makan apa? Gitu. Seolah-olah baru aja hidup bersama masih mikir suaminya mati. Ya. Dan orang yang, mohon maaf sekali, ini bukan apa namanya, bukan secara umum, ya, bukan secara khusus, ya. Wanita dan laki-laki apabila dia bekerja dua-duanya, kemudian meninggalkan keluarganya, maksudnya anaknya, nggak mendidik anaknya, itu kedekatan antara orang tua dengan anak itu jauh rasanya. Mengapa? Karena bagaimana sejak dia lahir sudah diramut sama orang, ya, karena apa? Ibunya bekerja, ya, kedekatannya kurang, ya. Dan bagaimana bisa menjadikan anak itu sayang, bisa mendoakan orang tuanya, ingat sama orang tuanya, lawang setiap hari aja dititipkan, kan seperti itu. Sedangkan kita memiliki anak, itu yang kita inginkan apa? Doa dari anak kita, ya. Nah, beliau mengatakan, walaysatil ibratu bil kasrah faqad takunu katsiratul adad walakinnaha qalilatul barakah. Ya, yang jadi patokan itu bukan banyaknya harta atau jumlahnya, ya. Akan tetapi terkadang banyaknya harta akan tapi sedikit keberkahannya, akan tapi terkadang seperti itu. Namun juga ada kalanya juga orang yang hartanya banyak juga barokah, karena hartanya semuanya halal, ya. Dan ini yang kita inginkan, harta banyak dan barokah, ya. Harta sedikit barokah mending, harta banyak barokah itu yang kita inginkan. Tapi kalau harta banyak nggak berkah, sudah. Dan yang kita perhatikan, ikhwan, ya, banyak orang misalkan mengumpulkan hartanya tidak berkah banyak, tujuannya biar untuk menyenangkan keluarganya, sehingga dia melakukan segala hal untuk mendapatkan harta yang banyak tersebut. Kemudian dia mati, ahli waris menikmati harta bapaknya. Halal atau tidak bagi ahli waris? Halal, ini itu. Tapi yang dihisap siapa? Harta sebanyak itu bapaknya, ya. Ahli waris nggak dihisap dia. Saya mendapatkan harta ini dari orang tua saya, warisan, halal, ya. Tapi bapaknya haram, ya. Itulah harta yang tidak berkah. Nah, kemudian beliau mengatakan, faqad yakdzibu ba'dun nasi liyurawwija sil'atahu. Dan terkadang orang-orang itu berdusta untuk melariskan dagangannya, ya, untuk melariskan dagangannya. Wa yakhda'ul mushtari liyarbah, dan menipu pembeli untuk mendapatkan untung yang lebih besar. Wa yazunnu annahu rabiha, dan si penjual itu mengira bahwasanya dia untung besar. Walakin hadza fil haqiqah mahqun li barakati malihi. Akan tetapi hakikatnya dia itu telah dihapus keberkahan hartanya.
Ya, wa kasbu muharram yajurru lahu ta'ab wasyaqa. Ya, penghasilan yang haram itu akan menyeret dia kepada rasa capek, rasa susah dan sengsara, baik sengsara di dunia maupun di akhirat. Ikhwan, mungkin kita ya dulu tatkala kita itu masih di bawah posisinya, kita kerja masih ala kadarnya, tapi mengapa kita merasa senang-senang saja? Ya. Ada orang yang bekerja awalnya itu di waktu Allah uji dengan kemiskinan, dia lulus, dia hatinya tenang, ibadah nyaman, anak istri qanaah. Tapi tatkala Allah uji dengan kekayaan, dia rakus dengan dunia, dia ingin menambah, gak perlu dengan ibadahnya. Dan istrinya pun juga sama, terlena dengan kemewahan, ingin beli ini, ingin beli itu. Dan tatkala suaminya mendapatkan uang kecil, istrinya gak qanaah seperti sebelumnya. Berarti apa ini? Dihapus keberkahan hartanya. Karena suaminya bekerja ya dengan curang, maka hartanya tercampur antara harta yang halal dengan harta yang haram. Dan Nabi SAW mengatakan dalam suatu hadis, ayu lahmin nabata min sukhtin fannaru awla bihi. Daging mana saja yang tumbuh dengan suatu yang haram, maka an-nar, neraka, lebih pantas baginya. Masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Oleh karenanya hati-hati tatkala kita mencari nafkah. Ya, kita ingin diantara dicabutnya berkah harta, anak kita diajari ngaji misalnya, dari dulu gak iso-iso, setelah bisa, misalkan sudah bisa baca, bisa, tapi Al-Qur'annya nggak dibaca-baca. Ya, saya pernah dengar ya, lucu ya, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Saya punya teman, dia itu tatoan, so, pokoknya ya hadahullah, dia orang yang saat ini belum Allah kasih hidayah. Dia dapat istri ya orang pondokan, orang dia dulu jadi tetangga, masya Allah ya, si fulan ini istrinya anak pondokan, berarti dia dulunya di pondok itu lah. Qadarullah ma syaa fa'ala. Tatkala dia menikah, setelah itu awal-awal pakai jilbab, karena bi'ah lingkungan di keluarganya itu kurang baik. Lama-lama dulu awal-awal nyapu di depan pakai jilbab, walaupun kakinya masih kelihatan, lepas jilbabnya. Dan lama-lama saat ini wala'iyadzubillah, dia sudah keluar, biasanya sudah pakai celana di atas mata, bukan di atas mata kaki, di atas lututnya. Nah, ya ini bisa jadi yang awalnya si anak tadi itu ya si istrinya itu yang awalnya sama bapaknya dikasih harta yang halal, dia bisa keberkah hidupnya berkah, dia bisa menjaga auratnya. Tapi karena si suaminya itu mungkin hartanya curang, Allah alam, kita nggak tahu ya. Tapi kata teman-teman, tatkala dia kerjanya kuli, setengah tukang, biasanya kuli itu bawa apa gitu, dibawa sisa besi-besi dibawa pulang, terus dijual, dirombengkan, biasanya gitu. Nah seperti itu, berarti keberkahannya dicabut. Ini bukan berarti kita merasa lebih baik, akan tetapi ini sebagai contoh ya ikhwan ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, dan dari fawaid atau faidah dari hadis di atas ya, beliau mengatakan annas-sidqa fil muamalati sababun lil barakati wa thayyibil kasabi, bahwasanya kejujuran itu merupakan sebab
adanya barokah dan baiknya mata pencarian atau baiknya harta. Jadi kita harus berkah. Makanya Ustaz Aminur Ba'ith ya hafizahullah, beliau menulis buku tentang, kalau nggak salah apa, fikih ASN dan karyawan. Ya, fikih ASN dan karyawan itu wajib kita baca. Ya, apa tugas kita, apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Ya, fikih ASN dan karyawan. Nah. Kemudian beliau juga mengatakan, wa idza muhiqat barakatul mal, apabila barokah harta itu dihapus, lam yantafi' bihi sahibuhu, maka pemiliknya atau pelakunya ia tidak bisa memanfaatkannya. Ya. Fa in tasaddaqa wa la yuqbalu minhu, tatkala dia sedekah dengan harta tersebut, Allah tidak menerimanya. Bermanfaat atau tidak? Ya. Orang yang hartanya haram, tatkala dia sedekah, Allah tidak menerimanya. Tatkala ia ibadah, Allah tidak menerimanya. Ya. Misalkan dia bermuamalah, kerja di suatu lembaga ribawi, rentenir. Kemudian uangnya masya Allah banyak, dibuat umroh. Umrohnya sah atau tidak? Ya, umrohnya sah. Dapat apa atau tidak? Tidak. Bagaimana dia beribadah dengan harta yang haram? Kan seperti itu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa in akala minhu akala haraman. Apabila dia makan dari harta tersebut, dia makan dari harta yang haram. Wa in tarakahu lil warasah husiba alaihi yaumal qiyamah. Apabila harta tersebut diwariskan, dia mati diwariskan, husiba alaihi, dia yang dihisab pada hari kiamat. Tapi hartanya bagi ahli waris halalan thayyiban. Nah itu, nah, bagi ahli waris halal dia, tapi bagi dia haram. Ya, oleh karenanya sebagian ulama ditanya, Ustaz, suami itu kerja di lembaga ribawi, ya, di lembaga yang rentenir lah, misal sejenis itu, apakah boleh saya makan dari hasil kerjanya? Sebagian ulama mengatakan boleh secukupnya. Maksudnya apa? Sekedar untuk memenuhi kewajibannya saja. Misal kewajiban berumah tangga itu, misalnya 1 bulan 2 juta untuk istrinya, misalnya untuk rumah, untuk makan dan kesehariannya 2 juta. Ya 2 juta itu yang boleh kita nikmati. Untuk bayar SPP-nya anak misalnya 1 bulan sekian, ya itu saja yang boleh dinikmati oleh anak itu. Sisanya itu nggak boleh menikmatinya. Kalau menikmati, ya Allah alam. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kalau dia bekerja di lembaga ribawi juga atau lembaga yang haram, ya biasanya benar awal-awal dia mengatakan seperti itu, boleh, tapi lama-lama dia tidak ada pengingkaran dalam hati, akhirnya menikmatinya, sama-sama menikmati dan sama-sama membolehkan. Dikarenakan sama-sama tidak ada pengingkaran di situ, maka dia juga sama mendapatkan dosa, bahkan mendukungnya. Ini hati-hati ikhwan, ya, berkaitan dengan harta haram. Ya. Misalkan kita nggak masuk, izin saja. Misalkan dipotong tidak masalah. Kalau misalkan gaji si karyawan tersebut dikasih gaji penuh, ya alhamdulillah, kan dia sudah izin. Kalau misalkan dipotong, ya tidak masalah, itu memang kita nggak kerja kan itu ya. Ya, jangan apa namanya, jangan bohong. Dia sehat, kalau izin nggak digaji hari itu, kalau sakit digaji, izinnya sakit. Ini tidak boleh.
Ya, ini tidak boleh. Nah, beliau mengatakan wa fi hadzal hadits aidan faidatan. Dalam hadis ini ada dua faedah. Ya, faedah yang pertama subutu khiyaril majlis. Ya, adanya khiyar majlis. Antum cari nanti khiyar majlis itu contohnya seperti apa. Ya, khiyar majlis itu contohnya apabila seorang sudah melakukan akad. Kalau belum melakukan akad bukan khiyar majlis namanya. Enggak jadi enggak masalah. Misalkan ya, saya mau beli sesuatu, saya lihat-lihat. Ini bos maaf enggak jadi. Ini bukan khiyar majlis karena belum akad. Itu kita bukan pembatalan akad, kita enggak jadi memang. Enggak jadi beli. Itu hak kita. Khiyar majlis yang dimaksud adalah apabila sudah terjadi akad kemudian belum berpisah, maka boleh kita membatalkannya. Ya, boleh kita membatalkannya. Atau khiyar aib nih, kalau khiyar aib lain lagi. Ya, kita sudah berpisah, sudah sama-sama seretnya. Kemudian setelah sampai rumah kita lihat, loh ternyata ada cacatnya. Ya, ini juga ada khilafnya. Apa ada khiyarnya? Khiyarnya bagaimana? Kita boleh melanjutkan jual beli tersebut atau kita boleh komplain kepada si penjual, Pak ini ada cacatnya begini dan begitu, saya mau kembalikan. Ya, kalau itu kita kembalikan boleh-boleh saja. Kalau dia menolak dia berdosa. Mengapa? Itu hak kita karena ada aibnya. Ya. Atau mungkin si penjual memberikan keringanan. Ya sudah Pak, kalau begitu karena itu ada aibnya, kalau misalkan jenengan mau saya korting, apa-apa. Kalau jenengan mau misalkan harganya 3 juta, ya sudah 2.700.000 saya korting 300.000. Jenengan mau apa tidak? Kalau mau ya tidak apa-apa kita lanjut. Ya sudah tak kembalikan 300, mau deal. Tidak masalah. Kalau enggak mau ya sudah. Mau gimana lagi? Batal. Kita harus tahu, harus mau. Mengapa? Karena sudah terjadi, karena ada aibnya. Yang namanya khiyar aib. Ada banyak khiyar-khiyar itu. Ada khiyar tadlis, ya, ada khiyar aib, ada khiyar penipu dan yang lainnya. Nah, kemudian faedah yang kedua, ya, al-amru bis-sidqi fil muamalah. Itu perintah untuk jujur dalam setiap muamalah. Ya. Wannahyu 'anil kadhibi, dan larangan dari berdusta. Fa ba'du tujjar atau ba'du ashabil mahallat ya'tabiruna 'adama bayani mawsufatil sil'ah. Sebagian penjual atau sebagian pemilik barang, mereka menganggap bahwasanya atau mereka sering menyembunyikan tentang sifat-sifat barangnya. Jadi begini, jual beli begini, saya jual HP saya, ya, minus apa adanya. Ini tidak boleh. Minus apa adanya, cek sendiri minusnya. Ini tidak boleh. Kan kadang kan seperti itu orang. Kita jelaskan minus apa, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Ya, misalkan tiba-tiba ini kalau dipakai terlalu lama kok tiba-tiba nge-restart sendiri, ya kita sampaikan seperti itu. Ya. Monggo kondisi normal apa adanya, minus apa adanya. Nggak boleh, kita jelaskan minusnya. Ya. Walaupun kita misalnya minus cek sendiri. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ya. Tatkala cek sendiri kita cek, oh ternyata bagus insya Allah. Tatkala kita pakai 1 hari atau 2 hari, ternyata kita tahu aibnya ini dan itu. Nah, ini mengurangi keberkahan dari jual beli. Nah, kemudian kita masuk bab berikutnya. Bismillah. Babun man tahallama wa lam yara syai'a. Termasuk dosa besar yaitu siapa yang mengaku bermimpi tapi sebenarnya dia enggak bermimpi.
Ya, dia mengaku bermimpi sesuatu, tapi sebenarnya dia tidak bermimpi. Dan ini ya, Syekh Muhammad membawakan bab ini sangat penting. Bab ini mengapa? Banyak di antara kaum muslimin berdalil dengan mimpi. Ya, dia berdalil dengan mimpi. Saya bermimpi dengan ini, begini dan begitu. Kemudian dikait-kaitkan. Atau seorang berdusta atas nama agama dengan mimpi. Contohnya, kemarin tadi malam saya bermimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewasiatkan kepada keluarga saya agar terselamat dari api neraka, yaitu setiap hari saya harus misalkan pertama bagus menjaga sholat tahajud, sholat duha, ya, dan juga tatkala saya makan harus membaca bismillah 40 kali, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, ya. Atau sebelum tidur saya membaca sholawat, ya, selama sholawatnya enggak sholawat yang diajarkan Nabi, sholawat buatan orang tersebut 15 kali, enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Kalau lebih harus mengulang niat baru, ya. Ada saja. Ya. Kemarin tadi saya baca lihat di YouTube itu, masya Allah, seorang Habib, dia bermimpi bertemu dengan pembantunya Habib yang lain yang sudah mati. Bertemu dengan Habib, kemudian bermimpi bertemu dengan pembantu yang sudah mati itu. Loh, kamu kok pakaian yang indah, pakainya seorang bangsawan di mimpi tersebut, padahal kamu itu pembantu. Ini itu. Kemudian dia mengatakan, ya, kamu teruskan membantu di rumahnya Habib Fulan. Ini pembantu mimpi ketemu pembantu sebelumnya yang sudah wafat. Karena aku mendapatkan kenikmatan, katanya gitu. Kemudian disampaikan kepada si Habib tersebut. Dia mengatakan kurang lebih, jangankan membantu seorang ulama, ya, apalagi ulama itu Habib, maka mungkar dan nakir pun tidak akan menanyainya. Intinya kurang lebih seperti itu. Jadi enak banget itu, ya, tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir gara-gara membantu Habib. Atau ada seorang mengaku wali, dia memiliki surga sendiri, ya, siapa yang bersalaman dengan Abah Fulan itu, dia nanti masuk surga. Siapa dan Abah Fulan itu memiliki surga sendiri di sisi Allah, dan Abah Fulan itu mampu memasukkan dan mengeluarkan siapa saja yang dikehendakinya. Masya Allah. Nah, ini orang-orang sufi itu kayak gitu, Pak. Mereka berdalil dengan mimpi, berdalil dengan yang aneh-aneh gitu. Nabi SAW beliau tidak mampu untuk melakukan itu, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, ya, la ughni anka syai'a, la ughni anka minallahi syai'a. Wahai ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, aku itu enggak bisa berbuat apa-apa, ya, terhadap kalian di sisi Allah. Panggil ya Hamzah, ya Abbas, ya Fatimah binti Muhammad, sampai dipanggil keluarganya Nabi SAW. Aku nggak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada kalian di sisi Allah, ya. Maka Nabi saja nggak mampu memasukkan keluarganya ke dalam surga, ya, bagaimana dengan selain Nabi, ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan, lau Fatimah bintu Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, kupotong tangannya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam itu adil,
Ya, gak seenaknya dewe seorang pemabuk, seorang misalkan pezina, seorang musyrik, ya karena cinta sama kiai itu bisa dimasukkan. Misalkan orang kafir cinta dengan membela kiai tersebut, oh kamu nanti masuk surga. Siapa orang kafir ini dan siapa anda? Abu Thalib saja membantu dakwah Nabi tersebarnya Islam, membantu Nabi, membantu Islam, tidak bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan syafaat Nabi khusus bagi orang kafir itu Abu Thalib saja, yang harusnya di neraka jahanam naik ke atas, ke neraka paling atas, paling ringan. Azabnya Abu Thalib apa? Memakai sendal dari api, ya, mendidih otaknya. Itu saja azabnya Abu Thalib. Tapi nggak bisa masukkan surga. Tapi kalau kiai-kiai Habib naudzubillah min dzalik, wal iyadu billah. Nah, kita baca hadisnya. Warawal Bukhari, Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma secara marfu'. Man tahallama bihulmin, siapa yang mengaku-ngaku bermimpi sesuatu, walam yarahu, dan sebenarnya dia enggak bermimpi, kullifa an ya'qida baina sya'iratain, dia diberi beban untuk mengikat antara dua biji gandum. Syair di situ saya baca terjemahnya, yaitu di situ dua rambut. Bukan, syair itu bisa bahasanya rambut, bisa bahasanya artinya apa? Gandum. Ya, kalau mengikat rambut kan mudah. Ini kata Nabi untuk mengikat dua biji gandum. Siapa yang bisa mengikat antara gandum dengan gandum diikat? Tidak bisa. Walan yaf'al, dan dia nggak akan mampu untuk mengikat. Ya, begitu pula azab orang yang menggambar. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kullifa yaumal qiyamah an yanfakha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin. Allah akan membebani dia untuk meniupkan ruh, dan dia enggak akan mampu untuk meniupkan ruh bagi orang yang menggambar. Nah, kita baca. Ya, wa hadza naw'un akhar min anwa'il kadzib. Ini jenis yang lain dari kedustaan. Ya. Ikhwan, berdusta walaupun untuk berdakwah itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Dan berdusta yang diperbolehkan kemarin itu ada 3 saja. Ya. Dan itu pun dusta yang sifatnya bukan suatu kedustaan. Ya. Nah, beliau mengatakan al-kadzibu fir-ru'ya haqqun. Ya, dusta itu juga bisa dalam masalah mimpi, sedangkan mimpi itu ada hak. Dan Nabi SAW ya dalam hadis, ar-ru'ya salihatu juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Ya, mimpi yang baik, mimpi yang saleh, mimpi yang bagus itu merupakan salah satu tanda dari 46 tanda dari kenabian. Jadi orang kan suka biasanya, kemarin saya bertemu dengan Habib Fulan dalam mimpi, dia mewasiatkan memberikan ijazah kepada saya begini dan begitu. Dia mengatakan dia bermimpi dengan bertemu dengan Habib Fulan. Habib Fulan bermimpi bersama Rasul. Tujuannya apa? Untuk melegalkan ijazah tersebut. Saya tadi malam bermimpi bertemu Rasul. Ya, beliau mengatakan kepada saya, ya, barang siapa yang membaca sholawat begini dan begitu, dia akan terbebas dari azab kubur, dia terbebas dari siksa api neraka, dan dia diberikan kebebasan untuk memberikan syafaat kepada siapapun misalkan. Ya, orang yang bermimpi padahal dia nggak bermimpi seperti itu, maka dia telah melakukan dosa besar paling besar. Ya, dosa besar sudah dosa sangat besar ini. Mengapa? Merubah syariat Allah akhirnya. Seandainya dia itu benar-benar bermimpi, apakah bisa dijadikan dalil? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Mengapa?
Sekarang saya tanya, Kiai, Habib, kemudian Ustadz, itu dengan Abu Bakar kira-kira mulia siapa Pak? Jelas Abu Bakar lah. Kata Nabi SAW, kalau seandainya imannya Abu Bakar saat ini ditimbang dengan imannya manusia, ya, saat ini semuanya seberatan umatnya Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak pernah dijadikan dalil bertemu Nabi. Aku bermimpi bertemu Nabi begini, tidak pernah. Umar tidak pernah, ya, tidak pernah bermimpi dijadikan dalil. Kalau sekarang kan orang banyak ya, Habib ini mendapat ijazah melalui bermimpi dengan Nabi SAW, bermimpi bertemu Nabi SAW, melakukan ijazah ini dan itu. Bahkan hadis kedustaan orang-orang sufi mengatakan, barang siapa yang bertemu aku di dalam mimpi, dia akan bertemu aku dalam keadaan terjaga. Itu orang-orang sufi seperti itu. Dan salah satunya Ar-Razi itu, bukan Ar-Razi yang dalam kitab. Ya, siapa namanya itu? Ar-Razi Hasim. Ar-Razi Hasim. Itu kedustaannya, masya Allah. Bahkan menjadikan agama itu seperti avatar. Tahu avatar? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu memiliki beberapa unsur katanya. Unsur angin, api, air, tanah. Ini saya berpikir, dulu kecil saya itu suka nonton film Avatar The Legend of Aang. Kecil saya, ya, sampai tamat saya. Dan dulu kecil saya tuh lihat itu air, api, tanah, ya, angin, udara. Ini dijadikan, atau mungkin dulu sama ya, dia itu juga sama-sama suka nonton Avatar, akhirnya dijadikan itu. Ya unsur Nur Muhammad itu di air, api, ya Allah subhanallah, kayak avatar. Antum lihat di YouTube ini. Nah, Ar-Razi Hasim. Nah, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dan dalam hadis beliau mengatakan, awwalu ma yubtu bi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shalihah fi naum. Lihat. Pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, ya, yaitu pada mimpi yang benar pada tidurnya. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subhi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah bermimpi, ya, illa kecuali pada waktu itu mendekati subuh. Mimpinya Nabi sepertiga malam, ya. Dan juga mimpi, bukankah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan wahyu untuk menyembelih Ismail melalui mimpi. Makanya mimpi itu memang benar. Kata Nabi SAW, ar-ru'ya shalihah juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik itu merupakan bagian dari tanda-tanda Nabi, kenabian yang 46 tandanya. Jadi kalau orang kan mengatakan saya bermimpi bertemu ulama fulan, pasti dia akan menyebutkan satu hukum atau satu amalan. Lakukan amalan ini. Nah, gitu ya. Rata-rata seperti itu. Kalau di keluarga pernah saya bermimpi bertemu, ada saudara saya ngomong sama saya, Mas, aku beberapa hari yang lalu itu bermimpi bertemu ayah rahimahullah. Ayah itu kok selama 3 hari saya bermimpi terus. Nggak tahu benar atau enggak, saya nggak tahu dia. Tapi dia ngomong sama itu, ayah minta dibelikan selimut sama dibelikan apa, bakso atau apa gitu. Kemudian orang tersebut bilang kepada ibu, ya, akhirnya ibu yang belikan, maksudnya apa? Belikan baju, diberikan ke orang, dan belikan makanan untuk dikasihkan ke orang. Nah, orang itu terkadang seperti itu. Padahal apa hubungannya gitu loh, ya, antara ini dan itu. Itu masih seperti ini. Berbeda dengan orang yang bermimpi itu melakukan suatu amalan. Ini tidak boleh kita amalkan, ya, kecuali amalan tersebut sudah ada dalam hadis. Misal aku bermimpi bertemu Syekh Fulan, beliau mewasiatkan kepada saya untuk tidak meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Kita lakukan atau tidak? Boleh nggak kita lakukan? Boleh. Mengapa? Karena Nabi SAW
mewasiatkan kepada Abu Hurairah dan Abu Bakar untuk melakukan salat witir 3 rakaat sebelum tidur karena ada dalilnya. Tapi kalau nggak ada dalilnya, boleh tidak? Nggak boleh. Ya, Allah a'lam. Silakan adzan dahulu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'abad. Ikhwan, Syekh Muhammad di awal-awal beliau menyebutkan tentang berdusta itu termasuk dosa besar. Akan tetapi mengapa beliau menyebutkan bab-bab yang intinya sama? Berdusta dan ketika bercanda tidak boleh, berdusta sama anak juga tidak boleh, berdusta tatkala bermimpi bertemu sesuatu tidak boleh. Mengapa? Karena sebagian orang menganggap bahwasanya yang dimaksud dusta itu apabila merugikan orang lain.
Sebagian orang menganggap bolehnya berdusta untuk ya misalkan menenangkan anak atau untuk mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Ini tidak boleh. Ya, di antaranya berdusta tatkala mimpi. Aku bermimpi bertemu fulan dan fulan, dia mengajariku begini, dilakukan. Nah, di antaranya seperti itu. Nah, taib. Dan orang yang mengaku bermimpi dan sebenarnya dia tidak pernah bermimpi, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibebani ya suatu kegiatan dan neraka, yaitu suruh menggabungkan atau mengikat 2 biji gandum. Bukan menggabungkan, diikat. Bagaimana mengikatnya? Kita aja di dunia tidak bisa ya. Dan kita ketahui kalau nggak bisa diapakan di neraka, diapakan? Apakah suruh gini aja kayak mainan puzzle ya? Enggak ya. Dan kita tahu neraka itu panas sampai bisa kan seperti itu, enggak akan bisa. Ini menunjukkan bahwasanya kekalnya, bukan kekal ya, maksudnya lamanya dia di neraka nantinya. Nah, dan itu termasuk dosa besar karena apa? Ada azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan tersebut. Nah, Allahu a'lam. Sebagaimana orang yang menggambar makhluk, dia akan diberi beban untuk meniupkan roh pada hari kiamat nanti. Tapi di sini ada pertanyaan. Nah, ada 3 pertanyaan. Tapi yang pertama, jika mimpi buruk kita diajarkan atau tidak boleh menceritakan kepada orang, bagaimana jika itu mimpi baik? Taib, mimpi baik ikhwan, itu tatkala kita ceritakan kepada orang, kita harus yakin yang pertama, orang tersebut tidak hasad sama kita ya. Kita harus tahu dulu orang tersebut tidak hasad sama kita. Karena apa? Terkadang mimpi baik itu memiliki tanda ya. Oleh karenanya tatkala Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau bermimpi ya, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf berkata, wahai bapakku, sesungguhnya aku bermimpi tadi malam, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, mereka semua sujud padaku. Kemudian Nabi Ya'qub alaihi salam mengatakan, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu ini pada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar padamu ya. Maka dia akan membuat tipu daya, makar kepadamu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak semua mimpi baik boleh diceritakan. Kalau hukum boleh saja ya. Tapi kalau kita harus tahu orang ini suka hasad enggak sama kita ya. Nah ya, kita harus tahu orang itu ya. Kemudian nih pertanyaan yang kedua, apa hukum pemateri membawakan kisah fiktif guna menguatkan materi yang disampaikan agar pendengar lebih mudah menangkap? Tapi apabila ini kisah fiktif ini kita kita terangkan, kita jelaskan, ini misal ya, misal berarti misal boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau dia menceritakan ceritanya itu cerita dongeng apa, ini tidak boleh, berarti dia berbohong. Sebagaimana saya katakan, misal seorang bermimpi saya bertemu dengan ini dan itu nah, ini kan misal, contoh, boleh. Tapi kalau dia mengisahkan seolah-olah dia bermimpi atau seolah-olah itu adalah kebenaran, maka tidak boleh ya, maka tidak boleh. Allahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan apabila ada ibroh dan di situ tidak ada kedustaan ya, tidak mengapa untuk pembelajaran. Misalkan seperti cerita si kancil, kalau dia suka bohong dia akan celaka
Sebagian ulama ada yang membolehkan. Karena apa? Ada ibrah. Ya, akan tapi kita ambil kisah-kisah yang asli. Kisah-kisah yang nyata. Ya. Allahu a'lam. Ya, antara saya pernah mendengar pertanyaan ini disampaikan ke Ustaz Syafiq ya hafizahullah. Boleh tidak kita menceritakan mengajarkan kisah-kisah fiktif pada anak-anak seperti si kancil? Kata beliau, jika ada ibrah di situ, ya, dan tidak ada kedustaan, ya, maka tidak mengapa. Ini kedustaan yang dimaksud adalah dia berbohong. Ustazah misalkan, ustazah itu melihat kemarin itu melihat kancil bersama ini, dia kan melihat berbohong berarti dia. Nah ini tidak boleh. Misalkan kita bercerita, ya, suatu hari ada suatu kancil begini begitu, kemudian ada ibrahnya, maka ini juga diperbolehkan. Sebagian ulama memberikan keringanan. Akan tapi diantaranya Syekh Shalih Fauzan kalau tidak salah itu tidak membolehkan kisah fiktif, ya, jenis apapun. Allahu a'lam. Ini 3 terakhir ini, ya Allah. Bagaimana mengarahkan anak untuk jujur dalam segala keadaan, sementara semua usaha sudah kita tempuh dari rezeki halal, meneladani dan memberi hadiah, dan hukuman juga doa. Taib. Hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah. Tugas orang tua itu mengarahkan anak kepada kebaikan. Adapun hasilnya itu di tangan Allah. Sekarang saya tanya, Nabi Nuh alaihissalam, beliau mengajarkan kebaikan atau tidak sama anaknya? Mengajarkan. Tapi Nabi Nuh alaihissalam Allah uji dengan anak-anak yang satu anak yang sesat. Wala'iyadzubillah. Tugas kita mengarahkan. Yang penting kita mendidik yang baik. Berhubung dia itu nanti Allah enggak kasih hidayah, itu urusannya Allah. Ya, urusannya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid. Sebentar, akhir-akhir surat Al-Hadid awalnya saya lupa. Nah, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwata wal kitab faminhum muhtad wa katsirun minhum fasiqun. Dan sungguh kami telah utus Nuh, Ibrahim, dan kami jadikan pada keturunan kedua orang tersebut, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, an-nubuwata wal kitab, kenabian dan kitab. Dari keturunannya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Faminhum muhtad, dan di antara anak kedua, di antara keturunan beliau berdua, muhtad, mendapatkan petunjuk. Wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak di antara keturunannya anak Nabi Nuh dan keturunannya Nabi Ibrahim fasiqun, mereka fasik. Ini menunjukkan bukan anak, maksudnya keturunan bukan anaknya langsung ya, tapi anak-anaknya. Itu menunjukkan bahwasanya ya tugas orang tua itu mengarahkan kepada kebaikan. Bukan tugas kita tuh apa? Kamu harus jadi anak soleh. Yang membuat soleh itu siapa? Allah, Pak. Dan seperti itu. Ya kita maunya anak kita soleh semua. Tapi yang memberikan hidayah itu siapa? Allah. Ya, kita yang mengarahkan. Ya, di antara pengarahan adalah mendidiknya, memberikan makanan yang halal, memberikan contoh. Ya, kita mencegah dari teman-teman yang buruk. Ya, adapun kalau misalkan bagaimana caranya agar anak itu jujur terus, ya, yang pertama selagi beliau sudah menempuh jalan-jalan di antara rezeki yang halal, kemudian sudah memberi contoh dan yang lainnya, yaitu dan doa sudah, ya, ini kan antum doa dan saya sudah berdoa, bukan sudah berdoa, masih berdoa. Jenengan cegah dia dari teman salah satunya,
Karena terkadang anak kita itu tahu keburukan itu dari temannya, bukan dari orang tuanya. Terkadang. Kemudian jenengan berusaha tatkala dia melakukan sesuatu atau suatu kesalahan, jangan langsung dimarahi walaupun prakteknya berat. Nah, kalau kita langsung dimarahi, akhirnya apa? Dia ketika melakukan sesuatu, dia nanti kalau saya melakukan ini Abi marah, mending saya ngomong aku nggak melakukan. Akhirnya dia berbohong. Jadi seperti itu. Ini banyak-banyak doa kita arahkan, ya. Dan saya pun berat untuk melakukan itu. Ya, misalkan anak melakukan sesuatu, kemudian kita untuk langsung bersabar itu terkadang itu berat. Ya, apalagi kita dalam kondisi capek, terkadang berat. Nah, karena pendidikan anak itu yang paling yang paling bersabar itu siapa? Ibu. Kalau bapak, subhanallah, terkadang, saya katakan terkadang. Ini enggak semuanya. Ya, enggak semuanya. Allah a'lam. Barangkali ada yang lain, ikhwan? Tidak ada. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.